Terima kasih Anda masih bersama Sergap Investigasi. Pemirsa, diduga remblong, truk trailer menabrak dua mobil dan truk lainnya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya kedua mobil rusak berat setelah terhimpit di antara dua truk trailer. Jembatan Bulak. Jadi laka di Jembatan Bulak Turi. Video amatir warga merekam kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk kontainer dan dua mobil minibus di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Warga berupaya menolong para korban yang terjepit badan mobil. Akibat kecelakaan yang diduga remblong dari salah satu truk kontainer ini, pengendara truk selamat hanya mengalami luka-luka. Saksi mata menyebut kecelakaan terjadi akibat truk kontainer hilang kendali dan tak bisa mengendalikan kecepatannya hingga menabrak dua kendaraan di depannya. Benturan keras juga mengakibatkan salah satu mobil menabrak truk kontainer lain di depannya. Ada mobil kontainer nih, belum. Nah jadi ngantem mobil Avanza, nah ini kehimpit jadi ini nabrak sampingnya juga kontainer. Jadi di dalam mobil keadaannya satu orang korbannya, tapi alhamdulillah keadaannya selamat. Meski kecelakaan ini tak menimbulkan korban jiwa, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terganggu. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke pos Polantas Cilincing. Sementara 4 pengemudi truk kontainer dan mobil dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Perampokan toko emas di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah terjadi siang hari. Pelaku nekat beraksi seorang diri menggunakan senjata api dan menggasak 1 kilogram emas. Aksi perampokan terekam video amatir. Terjadi perampokan di toko Mas Leo. Bawa pistol. Suasana mencekam terekam video amatir warga saat toko Mas Leo baru yang berada di Jalan Ahmad Yani, Desa Karangmulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Waringin Barat, mengalami perampokan. Pelaku nekat beraksi di siang hari dan sempat melepaskan tembakan. Nggak ada polisi. Dari aksinya ini, pelaku berhasil menggasak 1 kilogram emas dari dalam toko yang nilainya 500 juta rupiah. Aksinya ini terpantau jelas di kamera CCTV di dalam toko. Pekerja toko menyebut aksi perampokan terjadi sangat cepat. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung menodongkan senjata api. Usai beraksi, pelaku langsung kabur dan sempat juga menodongkan senjata apinya pada warga yang akan mengejar. Polisi telah melakukan olah TKP dan mendapati peluru dari senjata api jenis airsoft gun yang digunakan pelaku. Saat ini, tim gabungan khusus dari Polsek Pangkalan Banteng dan Polres Kota Waringin Barat dibentuk untuk melakukan penyelidikan dan memburu pelaku. Saat ini Kapolres sudah membuat suatu tim khusus ya. Ada 4 tim khusus yang jumlahnya adalah 20 orang. Dan saat ini tim sudah lidik ya di berbagai tempat di mana kemungkinan lokasi dari larinya si tersangka tadi. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sikit Zahwan, iNews melaporkan. Terlibat cekcok atau keributan, pasangan suami istri di Kota Makassar nekat membakar kamar hotel yang dihuni. Diduga pasutri ini memperebutkan dipicu hak asuh anak yang selama ini bersama sang suami. Pasutri yang telah lama pisah ranjang ini sepakat bertemu di hotel atas permintaan istri. Petugas berupaya memadamkan api di salah satu kamar hotel di Jalan Boulevard Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mencegah api membesar di lantai 7 hotel ini, petugas menarik selang air dari hidran. Kejadian ini membuat panik penghuni hotel lainnya. Peristiwa berawal saat pasangan suami istri, Abdillah dan Rina, terlibat cekcok. Pasutri ini emosi dan merusak sejumlah fasilitas di kamar hotel dan membakarnya. Akibatnya sebagian plafon kamar serta kasur hangus terbakar. Mendengar suara gaduh, penghuni kamar lain melapor ke petugas keamanan hotel. Untuk mengevakuasi pasangan suami istri yang memiliki 1 anak ini, petugas harus mendobrak pintu kamar.
Itu yang kita pertanyakan ini, apa sebenarnya sampai terjadi hal-hal begini, sampai ada penyelamatan diri, berdarah, sampai ada api, itu yang jadi pertanyaan. Ya, sudah petugas ketok untuk mau diselamatkan, kok tidak dibuka, sudah Dugaan sementara cekcok pasangan suami istri ini dipicu hak asuh anak yang selama ini bersama sang suami. Pak Sutri yang telah lama berpisah ranjang ini sepakat bertemu di hotel atas permintaan sang istri. pertolongan Pak. Api tak sampai dipakai kan minta pertolongan begitu Pak? Hah? Karena ini kan pertama indikasi kita tidak punya jendela. Lantai paling tinggi. Saya pikir kira dengar kalau kita dibunuh Pak. Pak Sutri ini kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sejumlah rumah di Penjaringan, Jakarta Utara terbakar. Diduga penyebabnya akibat korsleting listrik di salah satu rumah yang terjadi saat hujan deras. Kebakaran besar melanda perumahan warga di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terekam video amatir. Kebakaran ini terjadi saat Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan deras. Warga panik berupaya membantu petugas memadamkan api yang berasal dari lantai 2. Akibat kebakaran, 2 rumah warga ludes terbakar. Korban menyebut api berasal dari lantai 2 yang diduga akibat korsleting listrik dan ia langsung berupaya kabur menyelamatkan diri keluar rumah. Itu dari lantai berapa? Lantai 2. Oh, itu kontrakan atau bukan sih? Rumah sendiri. Ada orangnya ada di dalam? Hah? Orangnya ada di dalam? Orangnya ada di dalam, ya kan dia aja nggak tahu, langsung keluar aja. Pas lihat ke atas udah apinya gede, asapnya gede. 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil dengan cepat memadamkan api di tengah guyuran hujan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Lupa mematikan kompor saat memasak, sejumlah rumah dan warung di Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api lantaran tertiup angin menyambar kabel listrik hingga membuat warga panik. Api berasal dari ledakan kompor gas. Sebuah warung di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Besarnya kobaran api lantaran tertiup angin menyambar kabel listrik hingga membuat warga sekitar panik. Api sulit dikendalikan hingga membakar 2 rumah dan 4 warung. Diduga kebakaran ini akibat ledakan kompor gas dari dapur rumah warga yang terbakar. Diduga pemilik rumah lupa mematikan kompor saat memasak. Dari kompor deh. Kontak betul? Iya, di kompor. Ada ledakan berapa kali? Ledakan. Ada kali 6 ledakan. 6 kali ledakan? Iya. Terbakar adalah 4 kontrakan warung depan dan 2 rumah tinggal di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kejadian ini mengingatkan kita agar selalu berhati-hati dan tidak lupa mematikan kompor saat memasak. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas mendadak di pinggir Jalan Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi korban dilakukan tim medis memakai alat pelindung diri. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat wanita di pinggir Jalan Angke Jaya Raya Tambora, Jakarta Barat. Tim medis Puskesmas Tambora yang memakai alat pelindung diri memeriksa jasad korban yang ditutupi kain. Korban Rohaya, wanita 45 tahun ini merupakan warga Jalan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Hasil tes rapid kematian korban bukan karena COVID-19. Menurut keluarga, korban yang dikenal pendiam tidak banyak cerita memiliki riwayat penyakit. Tadi ada yang ngabarin, katanya meninggal Pak. Tapi nggak tahu sakit apa, soalnya nggak pernah bilang sih. Jelas sebenarnya bukan warga kita. Beliau ini Ibu Rohayati, tinggal di Duri Utara. Nah, saat itu dia jam 3 sore, menurut informasi dari Pak Dimas, mereka sedang duduk santai di sini. Usai diidentifikasi, petugas mengevakuasi jasad korban ke RSCM untuk memastikan penyebab kematiannya.
Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengamuk dengan senjata tajam. Korban kritis mengalami luka di bagian perut. 2 warga yang berusaha melerai juga malah terluka terkena sabetan senjata tajam. Polisi melakukan olah TKP setelah seorang pria mengamuk dan melukai 3 orang warga di Kelurahan Noyontasari, Landung Sari, Pekalongan, Jawa Tengah. Ketiga korban terluka akibat terkena senjata tajam dan dirawat intensif di Rumah Sakit Siti Khadijah. Pelaku penganiayaan Isrofin pasrah saat ditangkap oleh polisi. Penganiayaan berawal saat Isrofin mendatangi lokasi untuk mencari Agus, seorang warga setempat. Keduanya lalu terlibat adu mulut dalam perjalanan pulang menuju ke rumah ketua RT. Agus kemudian memukul Isrofin. Tak terima dipukul, Isrofin membalas menggunakan senjata tajam hingga Agus kritis dan terluka parah di bagian perut. Mau apa cari aku gitu. Katanya cari Agusnya ngancem-ngancem dia padahal tidak. Terus langsung sama si Agus mau dibawa ke Pak RT. Dibawa Pak RT sempat sampai situ berontak. Berontak lalu ngeluarin peso. Sementara 2 warga yang terlibat melerai ikut terkena sabetan senjata tajam dan terluka parah. Waktu dibawa ke tempat Pak RT berontak. Akhirnya si korban sempat memukul pelaku. Waktu dipukul pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam berupa pisau. Pelaku ditangkap dalam pengaruh minuman keras dan mengaku tak memiliki niat melukai korban. Korban kritis dirawat di Rumah Sakit Siti Khadijah. Pelaku ditahan di Mapolres Pekalongan Kota. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sebuah tempat hiburan malam disegel petugas setelah 76 pengunjung didapati positif menggunakan narkoba. Pengelola juga terindikasi menyalahgunakan izin usaha tempat hiburan. Petugas Satpol PP dan polisi menjegal tempat hiburan malam di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau. Penyegalan dilakukan karena sebelumnya 76 pengunjung tempat hiburan malam ini terjaring razia dan positif mengkonsumsi narkoba. Pemerintah kota pun langsung menutup seluruh ruang karaoke dan kafe. Tak hanya itu, pihak pengelola juga terindikasi menyalahgunakan izin usaha tempat hiburan. Selama penyegelan, pemilik usaha dilarang beroperasi dan akan diperiksa untuk kepentingan penyelidikan. Kegiatan yang kemarin terindikasi ditemukan penyalahgunaan pemakaian daripada gedung ini di lantai 2 ya. Jadi sama-sama media sudah tahu mungkin informasinya. Jadi malam hari ini kita lakukan penyegelan. Selain menjaring 76 pengunjung hiburan malam yang positif narkoba, ditemukan juga puluhan butir pil ekstasi di tempat hiburan malam ini. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Sepasang kekasih ditangkap polisi karena menjamret handphone. Pelaku telah beraksi di 15 lokasi. Kedua pelaku memanfaatkan hasil kejahatannya untuk membeli narkoba. Aksi pelaku penjamretan HP di kota Singkawang, Kalimantan Barat ini terbilang nekat. Pelaku sengaja menabrakkan motornya ke motor korban seorang wanita yang menjadi incarannya hingga terjatuh. Namun aksi pelaku langsung dilaporkan ke polisi. Pelaku ditangkap polisi saat sedang duduk di warung dekat terminal. Usai pengembangan, polisi menangkap satu pelaku yang merupakan seorang wanita. Kedua pelaku ternyata merupakan pasangan kekasih. Kepada polisi, pelaku mengaku telah 15 kali beraksi. Bahkan sang pria telah 3 kali keluar masuk penjara. Kedua pelaku memanfaatkan hasil kejahatannya untuk membeli narkoba. Jamret ini sebanyak 15 kali di Singkawang, di mana 9 diantaranya dia lakukan bersama dengan pasangannya atau perempuan. Karena perempuan ini dengan inisial TS ini merupakan pasangan atau pacar daripada pelaku jamret laki-laki. Kedua pelaku terancam minimal 12 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan.
Puluhan ambulans antri untuk bisa masuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Suara sirine ambulans terdengar mulai pagi hingga malam hari. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.